Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai manajemen kepemimpinan yang digarisbawahi dengan judul yang kali ini saya akan bahas, yaitu tentang manajemen kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di sekolah. Baik, langsung saja. Pada materi ini mungkin membahas peran manajemen kepemimpinan sekolah dalam menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran, inklusif, dan juga harmonis. Nah, bisa kita lihat di sini saya mencantumkan latar belakang, di mana latar belakangnya yaitu sekolah sebagai ruang pembentukan karakter, kemudian keberagaman agama dan budaya di sekolah, juga pentingnya moderasi beragama sejak dini. Sekolah merupakan miniatur masyarakat yang multikultural, oleh karena itu diperlukan kepemimpinan sekolah yang mampu mengelola keberagaman melalui nilai-nilai moderasi beragama agar tercipta kerukunan dan sikap saling menghormati. Kita lihat di sini ada manajemen kepemimpinan sekolah, di mana manajemen kepemimpinan sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengelola seluruh sumber sekolah secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan, termasuk pembentukan karakter moderat. Dan juga ada sedangkan moderasi beragama, yaitu menurut Kementerian Agama RI, moderasi beragama itu adalah cara pandang dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan juga penghormatan terhadap perbedaan. Jadi sikap beragama yang adil dan seimbang, tidak ekstrim dan tidak berlebihan, juga menghargai perbedaan dan juga kerukunan. Kita bisa lihat di sini ada nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi atau tasamuh, yang kedua ada keadilan dan keseimbangan, yang ketiga ada kekerasan, yang keempat anti kekerasan, yang keempat ada komitmen kebangsaan, dan juga yang kelima menghargai keberagaman. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun kehidupan sekolah yang damai dan inklusif serta mencegah sikap intoleran dan radikalisme. Nah, kita bisa lihat peran kepala sekolah sebagai pemimpin, di mana kepala sekolah sebagai pemimpin ini yaitu penentu kebijakan sekolah, teladan sikap moderat, juga penggerak budaya sekolah itu pada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis, role model dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui sikap, kebijakan, dan juga perilaku sehari-harinya. Kemudian juga di sini ada perencanaan implementasi moderasi beragama, di mana tahap perencanaan menjadi kunci awal keberhasilan implementasi moderasi beragama. Nilai moderasi perlu dituangkan secara eksplisit dalam perencanaan sekolah. Yang kita bisa lihat di sini perencanaan seperti integrasi dalam visi dan misi sekolah, penyusunan program sekolah berbasis moderasi, juga perlibatan seluruh warga sekolah. Yang selanjutnya ada pengorganisasian program sekolah, di mana pengorganisasian yang baik memastikan setiap program moderasi beragama berjalan efektif dan melibatkan seluruh unsur sekolah, di mana dengan itu pengorganisasian program sekolah ini dengan pembentukan tim penguatan moderasi beragama, kemudian juga pembagian tugasnya yang jelas, juga kerjasama dengan guru dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan moderasi beragama di sekolah, di mana implementasi moderasi beragama tidak hanya melalui mata pelajaran agama, tetapi juga melalui seluruh aktivitas sekolah dan interaksi sosial warga sekolah, integrasi dalam pembelajaran, juga kegiatan keagamaan yang inklusif, dan juga pembiasaan sikap toleran dan dalam keseharian. Peran guru dalam implementasi, di mana guru merupakan ujung tombak pelaksanaan moderasi beragama di kelas.
Sikap dan cara mengajar guru sangat mempengaruhi pemahaman siswa tentang keberagaman, di mana guru berperan menanamkan nilai moderasi dalam pembelajaran, juga menjadi teladan sikap toleran, dan juga membimbing siswa secara inklusif. Budaya sekolah dan yang selanjutnya kita bisa lihat budaya sekolah berbasis moderasi, di mana yang pertama ada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kemudian penghargaan terhadap perbedaan, juga komunikasi yang saling menghormati. Dengan adanya budaya sekolah yang moderat terbentuk melalui pembiasaan dan konsistensi seluruh warga sekolah dalam menerapkan nilai-nilai moderasi. Untuk yang selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi, di mana evaluasi dan pengawasan sangat diperlukan. Monitoring pelaksanaan programnya bagaimana, kemudian mengevaluasi sikap dan perilaku siswa, juga ada perbaikan evaluasi yang secara berkelanjutan. Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas moderasi beragama dan sebagai dasar perbaikan kebijakan sekolah. Ada tantangan implementasi dalam pada moderasi beragama, di mana yang pertama tantangannya itu perbedaan latar belakang peserta didik, juga kurangnya pemahaman moderasi, juga resistensi terhadap perubahan. Implementasi moderasi beragama menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan kepemimpinan sekolah yang bijak, juga komunikatif dan adaptif. Nah, di sini ada strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, di mana salah satunya yaitu dengan penguatan literasi moderasi beragama, juga pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan kerjasama dengan orang tua dan juga masyarakat. Strategi yang tepat dan kolaboratif dapat membantu sekolah mengatasi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Maka kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir ini, bahwasanya kepemimpinan sekolah berperan strategis dalam menerapkan moderasi beragama di sekolah. Manajemen yang baik mendukung juga moderasi beragama. Sekolah menjadi agen kerukunan dan toleransi. Manajemen kepemimpinan sekolah yang efektif sangat menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai moderasi beragama dan pembentukan karakter peserta didik. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.